Kalau masih pacaran, waduh, ngomong doang cinta itu, tapi kayak fata morgana. Tahu fata morgana? Di padang pasir atau di jalan tol, lagi jalan tuh di ujung sana kayak ada air, tapi semakin didekati semakin tidak ada. Terlihat ada tapi tidak ada. Itu cinta orang pacaran. Maunya senang-senang, happy-happy. Ada uang, abang sayang, nggak ada uang, bakyak melayang nih. Pokoknya nggak mau tahu, malam minggu jalan, nggak punya duit. Oh, sabar data ingat tuh, aku nggak mau jalan ya, gitu katanya. Sayang sama neng nangis nih. Nangis batuk. Tapi kan nggak mau pakai tapi, aku malu nih sama temen-temen pada jalan ini kan, pokoknya usahain kayak gimana caranya nyopet ya. Mampir ke masjid, nyolong sendal, jual di pasar loak. Nggak punya bensin, bodo amat tuh, nyolong gas tabung LPG emak dijual. Itu cintanya orang pacaran. Nggak bodoh sebodoh saing, bodoh amat. Pokoknya saya maunya senang. Tapi kalau sudah menikah, Masya Allah, suka, duka, tangis, tawa, senang, susah, bahagia, derita, kalian nikmati bersama-sama. Bahkan ada seorang istri yang rela pergi subuh-subuh jualan ikan, jualan sayur, ke pasar, berangkat naik ojek. Masya Allah, itu kan tukang ojek, terus ada kanan kirinya apa buat saya sampai ngangkang begini, itu perempuan. Benar, saya perhatiin. Betul nggak? Untuk siapa? Membantu kehidupan mereka bersama-sama. Keliling tuh istri, nawarin apa? Pakaian. Nawarin apa? Kreditan. Jalan nawarin apa? Jual pisang goreng, jual gemblong, jual lopis. Banyak fenomena ini. Itu sudah menikah. Coba kalau masih pacaran, aduh neng, aku punya duit, bagaimana kalau neng jualan gemblong dulu? Gile lu, belum nikah aja udah susah, bagaimana nikah? Miskin kita, enggak ada aja soal jualan gemblong. Dan neng mencari cowok lain lagi aja, gitu. Itu orang pacaran, makanya ngabisin waktu, ngabisin duit. Bicara cinta semua fata morgana, palsu sudah. Oh, ada yang rekam tuh. Bagus, rekam aja toh, nggak apa-apa toh. Ntar buat kamu besar ya. Gitu. Tapi jangan didengerin sekarang, Mama Teo. Lu dengerin sekarang, buat aja aja begini. Jangan ulang. Ya, tuh cinta. Aduh. Lanjut apa cukup nih? Yakin masih kuat? Sampai jam berapa? Sampai jam 1. Belum pernah lihat Ustadz mati di panggung. Sampai jam 1 kojor gua. Lu ngundang apa nyiksa lu? Bapak Ibu hadirin hadirat pengantin yang saya cintai. Jadi udah pahamnya tujuan manfaat nikah, hadiah yang Allah kasih, ketenangan, kebahagiaan, bahkan rela hidup bersama dalam susah, senang, suka, duka, tangis, tawa, gembira, bahagia, sengsara. Sabab apa? Sabab Allah berikan mawaddah, cinta di hati kalian berdua. Istri yang sakit, suami yang cari uang, bagaimana caranya bisa berobat istrinya? Tidak ditinggal, aduh bini gue sakit, misalnya aku lari dah. Ngapain ngurusin perempuan sakit? Enggak, dicari, pinjem duit, usaha, kesana kesini. Yang penting istrinya sehat. Insya Allah. Istri saya sakit waktu itu, dioperasi sama dokter. Nangis dia, nangis saya. Dia udah berhenti nangis, saya masih nangis. Begitu saya ke kasir, saya perhatikan bonnya mahal juga itu berobat. Coba kalau lagi pacaran misalnya gitu ya, tahu istrinya sakit, atau maaf calon istrinya sakit, mungkin bisa ditinggalin. Ya Allah, untung ketahuan sekarang nih perempuan nih sakitnya begini nih. Coba kalau pas gua udah nikah bisa bangkrut gua. Masya Allah, mawaddah.
Itu yang bikin awet. Coba saya mau tanya sama ibu dan bapak, sampai sekarang ibu bapak masih bertahan dalam pernikahan, kenapa coba? Padahal bicara soal ideal, mungkin suami kita bukan suami pilihan kita, istri kita bukan istri impian kita. Dulu waktu kita masih gadis, masih bujang, kita ngomong, ya Allah, saya kepengen punya suami yang begini, pokoknya begini ya Allah. Begitu nikah, oh begitu suami saya, oh lain. Tapi ternyata bertahan tuh belasan tahun, puluhan tahun, sampai maut memisahkan bahkan. Betul nggak? Ya Allah, saya kepengen istri saya nanti yang begitu menikah. Loh kok begini? Tidurnya nganga, ngiler, ngeces, ngorok, la ilaha illallah. Bau menyan mulut. Orang ngelihat cakep dari luar, dia nggak tahu aja jadi begitu tidur. Ini bingung bedain orang apa kudanil nih. Kelihatan. Tapi itu semua tidak menjadi halangan dan rintangan untuk tetap hidup bersama-sama. Alhamdulillah, hadiah dari Allah. Kalau hadiah amplop, hadiah bunga, hadiah yang hari ini diberikan oleh tetangga, kawan, karib, kerabat, hari ini bisa habis, besok sudah habis. Tapi hadiah cinta itu yang awet sampai mati, mudah-mudahan terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Habis mawaddah apa? Rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Pada akhirnya kita semua membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang itu tidak hitungan. Apa bahasa kita tuh? Nggak perhitungan. Nah, itu kasih sayang. Suami cari duit, dapat gaji 2 juta, nggak apa-apa, dia paling megang 200.000, yang 1.800.000-nya dikasih istrinya. Silahkan atur, ini belanja makan, ini untuk bayar kredit utang, ini untuk bayar panci, ini untuk beli beli gas, ini untuk beli sayur-sayuran. Dia yang kerja, tapi dia cuma paling dapat 200.000, apa-apa. Itu nggak hitungan. Punya duit banyak, ya Allah senang sekali. Padahal bisnis dia, yang capek dia, istrinya dibeliin apa? Perhiasan, cincin 2 kilo, kalung 4 kilo, gelang 6 kilo, jalan kayak orang stroke. Nggak hitungan, yang capek dia coba. Tapi apa dibeliin untuk menyenangkan istrinya? Itu namanya sayang. Suaminya punya uang banyak, dibeliin motor, udah BPKB-nya atas nama kamu saja. Kan motornya saya yang pakai. Dia cuma nikmatin nama di BPKB doang tuh istri. Tapi kan gembiranya bukan main, iya Allah hadiah dari suami gue. Itu lihat BPKB-nya nama gue. Itu gembira. Punya duit lagi yang banyak, istrinya dibeliin rumah misalnya, apartemen misalnya, investasi apa misalnya. Begitu cerai tinggal ke suami bawa kolor doang, semua udah diambil sama istrinya. Aduh, Masya Allah, itu namanya sayang, nggak hitung-hitungan. Ibu sebagai istri, maaf ya, maaf, tidak ada hitung-hitungan ibu dalam melayani suami. Kalau mau hitung-hitungan, ibu nggak jadi nikah. Coba lihat, maaf ya, maaf banget. Perempuan-perempuan nakal yang di pinggir jalan sana gitu misalnya. Itu kan satu kali melayani ada yang 200.000, coba. Sejam 200.000. Pertanyaan saya, kalau suami ibu minta, ibu bilang nggak? Mana 200.000? Jam belajar 200.000, masa kok gratis, enak aja loh. Wong edan itu. Coba kalau sehari 2 kali minta 400.000, sebulan 12 juta, apa nggak bunuh diri laki kita? Gajinya cuma 2 juta, ditagih bininya bon 12 juta. Tapi ibu kasih, ibu berikan, mangga, bebas. Ibarat kata Allah Subhanahu wa ta'ala, istri itu ladang, sawah,
suami itu berarti petaninya. Petani kalau ke sawah bawa pacul, mangga pacul. Mau dipacul malam hayu, dipacul siang hayu, dipacul sore hayu, dipacul tengah malam hayu. Mau macul maju, mundur, muter, melipir, silahkan paculin, nggak apa-apa. Harful lakum, pacul terus, nggak ada hitung-hitungan. Hampir rusak paculnya, biarin. Neng ketawa aja, neng paham apa? Oh, kayak paham mah, yang gembira aja yang di belakang ngomongin pacul. Nggak ada hitung-hitungan, coba. Sama yang laki-laki juga nggak hitung-hitungan, mohon maaf Pak. Gigolo juga kalau bicara uang sejam bisa berapa juta. Tapi apa iya kita berhitung kepada istri kita? Mohon maaf ya, gue ngapain ngelayanin lu? Gue mendingan ngelayanin di sono, dapat duit 3 juta. Artis-artis ada yang mahal 1 jam 80 juta lewat online, ada yang 200 juta, ada yang 100 juta. Kebayang nggak bini saya artis lah, kalau sekali minta 100 juta lebang tuh gua. Nggak hitung-hitungan. Nah ini namanya rahmah, kasih sayang. Kasih sayang itu tidak hitung-hitungan, alias tidak bakhil, tidak pelit. Apa saja yang bisa menyenangkan istri saya, anak saya, suami saya berikan kepadanya tanpa berharap hitungan materi dari apa yang saya berikan untuknya. Ini sayang, dan itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Udah berapa manfaat nikah tuh? 2 apa 3? Sudah 3 ya. Sekarang yang keempat. Tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nabi Allah Zakaria bertahun-tahun berumah tangga, belum dikasih anak, pengen punya anak. Hampir-hampir bingung, tak ada harapan lagi, doa sudah, ikhtiar sudah, tapi belum diberikan anak. Allah kehendaki lahir juga Yahya. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam lama menikah dengan Sarah. Sarah nggak hamil-hamil. Nabi Ibrahim poligami, kawin lagi sama Siti Hajar. Yang menarik luar biasa, begitu nikah sama Siti Hajar hamil, Sarah hamil juga. Masya Allah. Ini gambaran hidup bahwa anak itu impian orang yang berumah tangga. Makanya Nabi bilang, nikahlah kalian wahai kaum laki-laki kepada siapa? Al-wadud, perempuan yang punya kelembutan di hati. Jangan nikahin cewek yang galak, perempuan yang kayak preman, perempuan yang kayak petinju. Oh laki apa lo? Emang lo pikir gua takut biar laki-laki juga? Aduh, ini bini apa pegulat. Perempuan itu istimewa karena kelembutan hatinya. Pilih laki-laki yang gagah. Dengan kegagahannya dia lindungi rumah tangga, istri dan anaknya. Jangan yang lembut, apalagi lembut. Itu laki-laki hebat karena keberaniannya. Sabab apa? Sabab akalnya Allah lebihkan. Jadi mikir tuh suami. Kalau istri tuh akalnya dikit, perasaannya banyak. Makanya kalau suami nggak kerja, yang ditanya sama istri bukan perasaan tapi otak. Abang kenapa nggak kerja? Abang punya otak nggak sih? Gitu. Mikir atuh bang, mikir, kontrakan belum dibayar, anak masih sakit, saya belum beli ini, belum bayar utang. Mikir bang, mikir, di mana otaknya bang, di mana tuh? Ditanya pikirannya, otaknya, betul nggak?
Tapi kalau perempuan yang ditanya bukan otaknya, kamu punya perasaan gak sih sayang? Tega banget ya. Gaji abang kan cuma 2 juta, kenapa minta pesawat terbang? Minta tas yang harganya 200 juta, tega. Kamu sayang gak sih sama aku? Kamu gak punya perasaan banget. Perempuan itu indah karena perasaannya. Makanya Rasul bilang, pilih yang wadud, yang lembut. Jangan begitu marah, lakinya dilempar bakiak, dilempar selop, dilempar sepatu, dilempar panci, dilempar penggorengan. Wadud penting. Al-walud yang bisa beranak. Wah. Makanya tadi saya cerita Nabi Ibrahim pada akhirnya dia poligami. Karena dia sudah menunggu lama dengan izin Allah, dua-duanya hamil. Nabi Zakaria sabar dengan 1 istri. Pada akhirnya Allah kasih juga anak keturunan. Nah, saya punya kawan waktu itu, sudah lebih tua sih, tua sekali. Tapi saya lebih kesahabat dengan dia. Singkat kisah, 20 tahun berumah tangga, ini laki bini nggak punya anak, cerai, berpisah. Subhanallah. Si istri kawin sama laki-laki yang baru, punya anak. Si suami ini kawin dengan perempuan yang lain, punya anak. Waktu berumah tangga nggak beranak. Begitu cerai, kok bisa dapat anak? Allah karim, luar biasa. Itu kan menandakan sehat semua ya, sehat semua. Tapi cerai dulu baru dapat anak dua-duanya. Begitu bersatu nggak ada. Suaminya juga sehat, istrinya juga sehat, tapi kok nggak hamil-hamil? Ya Allah, begitu cerai baru hamil. Nah, jadi anak itu tujuan seseorang menikah. Kenapa? Supaya kita mendapatkan penghormatan dan kebanggaan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabab apa? Sabab nanti di hari kiamat umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak. Kenapa umat Nabi Muhammad banyak? Karena perempuan-perempuan Islam yang menikah tidak takut hamil. Hamil terus, beranak terus, dibanggakan oleh Nabi nanti di hari kiamat. Ibu mau nggak dibanggain sama Nabi? Mau, Bu? Beranak, Bu, tiap tahun. Nah, nanti ini Aci beranak sih tiap tahun sih. Jangan mau kalah sama kucing. Beranak, umat Nabi Muhammad jadi banyak, orang Islam jadi banyak. Itu rumus yang pertama. Senang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tidak semua orang dapat anak. Ada yang bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun menikah belum dikaruniakan anak. Coba di sini ada nggak yang udah bertahun-tahun nikah tapi belum dapat anak? Mana? Ada nggak, Bu? Perempuan yang belum nikah, udah nikah tapi belum dapat anak. Ada enggak? Yang di sebelah sana, yang di atas puun ada? Ada yang belum dapat anak? Coba ngacung. Mana? Hah? Sudah berapa tahun? Berapa tahun? 20. Allah karim. 20 tahun menikah belum dikaruniakan anak. Saya 1,5 tahun aja nungguin istri saya hamil tuh sedih. Pengen kawin lagi takut ketahuan infotainment. Nggak kawin lagi kepengen punya anak. Coba apalagi 20 tahun nggak kebayang sedihnya kayak apa. Ikhtiar mau udah jangan ditanya lah. Suami masih ada kan? Paku tiap hari udah dipakuin. Ya jangan ditanya. Doa jangan masih ditanya. Berobat mungkin sudah kemana-mana. Tapi kita doakan mudah-mudahan ibu nanti dengan segera Allah titipkan anak di rahimnya. Amin. Ya Rabbal. Inul Daratista duitnya banyak, 13 tahun gak dapat anak. Si kumis pusing juga, kumis. Pak Adam pusing dia. Akhirnya ikut program bayi tabung. Coba harga di sini, harga tabung berapa di sini? 15.000. Itu mah tabung gas, Ibu. Merek LPG, belum lahir meledak beruan, bocor pipanya.
mahal, ada yang ratusan juta, ada yang sampai 1 miliar. Itu katanya habis 1 miliar katanya. 1 miliar bayi tabung. Coba satu anak begini nih 1 miliar. Allah. Gimana kalau punya 2 miliar. Kalau yang punya anak 4 berarti berapa? 4 miliar. Yang punya anak 5 miliar. Makanya orang sini kalau nggak punya duit jangan pusing, jual anaknya. Lu mau dijual? Jangan atuh, masa anak dijual. Ini menandakan bahwa anak itu impian. Karena orang kaya pun belum tentu punya. Orang kaya bisa